Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Abis panen nih Cece Petani Kantoran. Yang mau ikutan panen, yang mau ikutan berkebun dengan cara sederhana, jangan lupa klik dulu subscribe-nya. Harga cabai di Indonesia itu termasuk yang turun naik ya guys. Ibu-ibu atau emak-emak pasti paling pusing menghadapi cabai-cabean, terutama harganya ya. Apalagi kalau harga cabai itu saing-saingan, rebut-rebutan, balap-balapan dengan harga daging, bisa hampir sama, kadangkala bahkan lebih mahal. Kalau Cece Petani Kantoran, alhamdulillah beberapa bulan ini kalau cabai jenis ini sudah bisa menuai hasil dengan bercocok tanam. Tapi kalau yang belum berkebun atau belum berhasil untuk menanam, kita harus menyiasatinya supaya tidak pusing waktu harga cabai-cabean itu melebihi harga daging. Pada waktu harga cabai lagi turun, kita beli aja yang banyak. Kemudian jangan takut untuk busuk, tapi kita bisa menyimpannya pada waktu harganya ini lagi murah. Kita belilah 2 kilo atau sesuai kebutuhan kita untuk 2 bulan, kan lumayan. Jadinya kita bisa menghemat pengeluaran atau tidak mengeluarkan harga cabai, mengeluarkan uang pada waktu harga cabai gila-gilaan. Nah, kemudian kita bisa menyimpannya dengan cara yang benar, jadi awet bisa sampai 1,5 sampai 2 bulan. Gimana caranya? Ikuti terus video ini sampai dengan selesai. Yang pertama, waktu harga murah kita beli sesuai kebutuhan kita selama 2 bulan. Boleh sambil jalan-jalan ke pasar ya guys. Kalau aku mah seperti biasa ini ngambilin dari kebun. Nah, kemudian yang kita lakukan, ujung-ujungnya ini kita bersihkan ya, kayak gini nih. Jadi tangkainya kita bersihkan. Kalau dari pasar biasanya suka agak kotor-kotor. Nah, teman-teman boleh mencuci, tapi habis itu harus ditiriskan ya. Jangan sampai nanti waktu menyimpan itu masih basah, karena kelembaban yang tinggi itu akan menimbulkan atau suhu kondisi yang optimum buat bakteri berkembang biak. Jadi nanti cabenya nggak tahan lama. Nah, kebetulan kalau aku kan ini ngambil dari kebun, ini rada bersih-bersih karena nggak ada yang jatuh. Jadi tadi ngambil di kebun itu, dipotong, dipotek, masukin kantong kresek, dan setelah dilihat ini bersih-bersih. Ternyata jadi ibu rumah tangga pun perlu strategi dengan kebutuhan harga-harga yang meningkat. Harganya kadang-kala nggak karuan, fluktuasinya fluktuatif banget, kadang-kala melambung tinggi, sedangkan pendapatan kita kadang-kala tidak berubah, segitu-gitu aja. Jadi apabila kita tidak bisa menambah penghasilan atau pendapatan, maka kita lakukan penghematan, karena hidup harus tetap berjalan. Di sini saya menyediakan itu yang wadah gelas plastik yang nggak kepake, itu adalah untuk cabai-cabai yang kurang lebih sudah agak matang atau hampir busuk. Itu akan kita pakai lebih cepat, atau misalnya kalau agak banyak sih langsung aja di blender untuk menjadi stok cabai giling. Tapi kalau misalnya cuman sedikit, kebetulan nih cabainya bagus-bagus nih, mulus-mulus. Jadi cabai yang kita simpan ini yang tidak busuk itu harus dipastikan kalau dipencet itu masih segar, keras gitu ya teman-teman. Jadi sambil dipencet-pencet dikit lah, disampling ya cabainya. Nanti kalau misalnya ada yang udah gak busuk, pindah itu kayak gitu. Alhamdulillah sih kalau hasil panen ini sedikit. Kalau yang sudah busuknya nggak tahu ya kalau kita membeli dari pasar. Jadi inilah salah satu strategi ibu-ibu dalam menghadapi percabai-cabean. Kalaupun harganya meningkat, kita tidak bisa makan kalau nggak ada cabai, biasanya sambal-sambal lah pokoknya. Nah, ini akan terlihat ya teman-teman nih, akan kelihatan kalau yang sudah busuk tangkainya juga akan berbeda dengan yang masih seger banget cabenya. Kita pisahin nih ke yang udah agak busuk ya, kita nanti aja langsung rendos nih. Kurang lebih dapat segini, nggak terlalu banyak sih, makan sekali atau bikin nyambal sekali juga ini mah udah beres. Beres juga nih mipitin tangkainya dari cabai kita ya, dapatnya minggu ini atau hari ini ya segini aja ya. Kalau kemarin sebelumnya bahkan dapat hampir
6 kotak. Nah, kita sisanya kita beresin dulu supaya tidak ada yang tersisa. Ini yang untuk sisanya dan daun-daunnya ini kalau Cece petani kantoran nggak buang, ini dimasukin ke wadah kompos untuk dikompos. Ini cabai yang tidak akan kita simpan, lumayan lah segini mah cukup untuk makan sambal hari ini. Nih segini nggak terlalu banyak, kebetulan juga nggak suka terlalu pedas juga. Nah alhamdulillah udah selesai. Ini karena dari panenan tidak dicuci ya, kecuali kalau ada banyak yang kotor, tapi ingat harus ditiriskan. Langkah selanjutnya sebelum disimpan, kita siapkan bawang bodas alias bawang putih atau disingkat baput, yang pasti udah dibersihkan. Kemudian wadah-wadah plastik sesuai kebutuhan seperti ini ya guys. Nih kayaknya sih ini kurang lebih cukup ya, cukup untuk 2 wadah ini. Sebetulnya wadah-wadah kecil juga boleh, tergantung kebutuhan kita setiap minggu berapa kebutuhannya. Aku sih ini pakainya yang ukuran ini karena memang yang di dapur sisanya ini semuanya udah penuh. Nah ke dalam wadah plastik ini kita masukkan tisu 2 atau 3 lembar. Kalau basah misalnya habis dicuci masih ada sisa sedikit air sih harus lebih banyak untuk ininya, untuk tisunya ya. Nih seperti ini ya guys. Hayu kita beresin cabai-cabean ini sampai dengan finish. Nah ini kita pakai 2 lembar aja karena cabenya yang ada saat ini kan dari kebon, jadi tidak terlalu basah. Cukuplah kalau 2 lembar, kecuali kalau pernah beli juga ya kita untuk cabai agak basah ya harus lebih banyak ini tisunya. Kita masukkan ke dalam wadah plastik ini, kita bagi 2 nih. Sebetulnya harusnya ini nambah lagi ya cabainya, tapi nggak apa-apa lah, jadi masih ada ruangnya yang tersisa untuk udara. Udah kita darai-darai atau dirata-ratakan ya di sini, baru kita masukkan 3 buah bawang putih. Fungsinya adalah dari bawang putih ini adalah untuk menyerap mikroba, supaya kalau ada bakteri atau mikroba tidak membuat cabenya busuk. Jadi tidak akan masuk ke cabai ya, tidak akan ditangkap oleh cabai, tapi ditangkap dulu oleh bawang putihnya. Kemudian tutup yang rapat. Aman deh stok kita untuk cabai, tinggal kita simpan di dalam kulkas. Kalau misalnya saya sih segini juga udah cukup banyak karena kebutuhan cabai-cabeannya tidak terlalu banyak. Yuk kita simpan di kulkas. Intinya berapa banyak yang kita beli untuk disimpan sesuai kebutuhan masing-masing ya. Jadi kalau yang suka pedas silahkan aja yang agak banyak, tapi kalau saya mah sedikit aja. Yuk kita simpan di kulkas. Kebetulan di kulkas saya juga ini ada stok untuk kembang turi ya teman-teman, hasil panen. Terima kasih ya teman-teman. Bagi yang punya cara yang lain silahkan diinformasikan. Cece Petani Kantoran mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat mencoba dan juga memberi masukan lainnya kepada channel ini, channelnya Cece Petani Kantoran. Yuk dadah, kita bikin dulu sambalnya.